Hai anak-anak semua, bagaimana keadaan kalian semua? Ibu harap kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Walaupun kita tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, Ibu harap kalian tetap semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh di rumah. Saat ini kita sudah memasuki tema baru, yaitu tema G, subtema 4, tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, perkembangan transportasi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, perkembangan transportasi darat, yang kedua, perkembangan transportasi laut, dan yang ketiga, perkembangan transportasi udara. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Ibu harap kalian tetap fokus dalam menyimak penjelasan dari Ibu. Yang pertama kali kita bahas adalah tentang perkembangan transportasi di darat. Dalam sejarah manusia, perjalanan jauh telah dilakukan pada zaman purba. Pada waktu itu, manusia purba melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah mampu menjinakkan hewan liar, manusia mulai menunggangi hewan untuk sebagai sarana transportasi. Berikut hewan yang biasa digunakan manusia untuk ditunggangi. Ada kuda, ada sapi, kemudian ada unta. Perkembangan transportasi menggunakan alat mulai berkembang dengan adanya penemuan roda. Nah, berikut gambar roda yang pertama kali dibuat dengan menggunakan bahan baku kayu. Lalu dengan berkembangnya waktu, roda tersebut berkembang dan zaman sekarang roda sudah terbuat dari karet. Dengan memanfaatkan roda, manusia lebih mudah memindahkan barang. Nah, pada saat itu, manusia mulai membuat gerobak yang ditarik dengan hewan. Nah, dan zaman sekarang kita juga masih bisa melihat gerobak yang ditarik dengan hewan, tapi masih di kampung-kampung ya. Kalau kalian pulang kampung, kalian pasti masih banyak menemukan gerobak yang ditarik dengan hewan. Selanjutnya, teknologi transportasi berkembang pesat setelah dibangunnya jalan-jalan. Dengan adanya jalan, perkembangan teknologi transportasi memasuki babak baru dengan ditemukan sepeda. Nah, kalian bisa lihat gambar sepedanya masih sangat sederhana. Lalu, alat transportasi mesin mulai bermunculan setelah ditemukannya mesin uap. Mesin uap memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik serangkaian gerbong besi yang kita kenal dengan kereta. Dengan kereta ini, manusia bisa membawa barang-barang dalam jumlah besar dan bisa mengangkut manusia juga dalam jumlah besar. Kemudian, mobil roda 3 dengan menggunakan mesin uap juga menjadi mobil pertama yang diciptakan. Perkembangan teknologi transportasi terus mengalami penyempurnaan sehingga kendaraan-kendaraan yang ada sekarang semakin maju. Selanjutnya kita masuk ke sejarah kereta api Indonesia. Kereta api dengan mesin diesel dan mesin uap terdiri dari sebuah lokomotif dan rangkaian gerbong. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda. Dibangun dengan melalui sistem kerja paksa. Jalur kereta api pertama kali dibangun di daerah Semarang. Dibuat dengan menggunakan mesin uap,
rangka baja, dan badan yang terbuat dari kayu. Kemudian pada tahun 1925, kereta rel listrik muncul, atau kereta api listrik ini sering kita sebut dengan KRL. KRL menggunakan aliran listrik melalui kabel yang membentang antar stasiun. KRL ini semakin banyak digunakan sebagai alat transportasi rute Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kini, pemerintah sedang mengembangkan sarana transportasi baru berbasis kereta, atau yang kita kenal dengan LRT dan MRT. Nah, siapa yang sudah pernah mencoba? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan kapal laut. Saat itu, manusia mulai melakukan perjalanan jauh. Manusia memikirkan cara bagaimana menyeberangi lautan. Nah, pertama kali yang dibuat manusia pada zaman prasejarah adalah kano. Lihat gambarnya, kano masih dalam bentuk sederhana. Manusia zaman prasejarah menggunakan batang pohon untuk membuat kano. Pemanfaatan kano pun masih terbatas, hanya mengarungi sungai atau danau. Lalu dengan berkembangnya waktu, manusia mulai membuat perahu yang lebih maju, yaitu dengan menggunakan layar sebagai menentukan arah kemana kapal itu akan pergi. Nah, pada waktu itu yang pertama kali menemukan adalah bangsa Mesir yang dapat mengangkut sekitar 20 penumpang. Jadi lebih banyak ya bisa membawa penumpangnya. Selanjutnya, dengan berkembangnya waktu, perkembangan teknologi kapal mengalami masa kejayaan. Kapal layar pun berganti dengan ditemukannya kapal uap. Generasi kapal uap menandai berakhirnya zaman kapal layar. Memasuki abad ke-20, bermunculan kapal-kapal bermesin diesel dengan bahan bakar solar. Kita lihat sekarang kapal-kapal pesiar sudah makin maju, mereka difasilitasi dengan ruangan yang mewah, terus teknologi yang mewah, dan kalian bisa lihat bagaimana perkembangan kapal pesiar sekarang di Google. Selanjutnya kita masuk ke transportasi udara. Pesawat bersayap dirintis pertama kali oleh Wright bersaudara pada tahun 1903. Mereka berhasil menerbangkan pesawat bermesin yang mampu mengudara setinggi 36 meter selama 12 detik. Adapun pesawat bersayap putar atau yang kita kenal dengan helikopter pertama kali dipelopori oleh Igor Sikorsky pada tahun 1910. Nah, di Indonesia pun ada toko yang sudah berhasil membuat pesawat terbang. Kalian pasti sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Ya, betul. Ini adalah Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie ini adalah salah satu putra bangsa yang berhasil merakit pesawat N250. Ibu harap kalian juga bisa seperti Bapak B.J. Habibie yang tidak hanya mampu menerbangkan pesawat terbang, tapi mampu menciptakan pesawat terbang yang lebih canggih.
Demikian penjelasan dari Ibu. Ibu berharap kalian paham dan sekian terima kasih. Sampai jumpa.